Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Marince, NIM 41931110065, kelas PSPME 2019 untuk konversi kampus mengajar grup G, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang penelitian pengembangan untuk mata kuliah media pembelajaran berbasis IT. Dosen pengampu ialah Ibu Ade Andriani, SPD, MPD. Pendahuluan. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah perangkat pembelajaran berupa media, buku, modul, LKPD, atau LAS atau RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, penerapan model, pendekatan pembelajaran, atau strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran. Sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru tentunya dan menerapkan teknologi yang kekinian. Perkembangan teknologi komputer telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran, di mana telah terjadi pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu dari sistem manual ke sistem otomatis, dari waktu siklus ke waktu nyata, dari kertas ke perangkat lunak, dan dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya menggunakan alat bantu seperti papan tulis, akan tetapi sudah jauh lebih berkembang, yaitu dengan menggunakan media internet dengan perangkat lunak yang tentunya lebih canggih lagi. Sejalan dengan itu, diketahui teknologi komputer memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran menurut CEPI 2011, yaitu teknologi berfungsi sebagai 1. Alat, 2. Pengetahuan, 3. Bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Dapat disimpulkan, teknologi komputer telah hadir di hadapan kita untuk dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kualitas belajar. Selain buku, modul, RPP, LKPD atau LAS perlu untuk dikembangkan sebagai pendamping penggunaan buku, di mana perangkat ini memuat sekumpulan kegiatan yang harus dilakukan siswa untuk memaksimalkan capaian kognitif dalam upaya membentuk kemampuan dasar yang sesuai dengan indikator pencapaian hasil. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting untuk mengembangkan suatu bahan ajar yang inovatif, kekinian, dan terintegrasi dengan teknologi komputer, di mana dengan bahan ajar ini diyakini dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemandirian belajar siswa pastinya. 2.2 Penelitian pengembangan. Untuk menghasilkan produk bahan ajar yang berkualitas, perlu dilakukannya proses pengembangan, di mana pengembangan merupakan salah satu dari jenis penelitian. Penelitian ini dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan
suatu produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, baik berupa buku, lembar aktivitas siswa atau UAS, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar ada 3. Yang pertama, prinsip relevansi. Artinya, jika menurut KBBI ialah kait-mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Yang kedua, prinsip konsistensi, yang artinya menurut KBBI adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. 3. Prinsip kecukupan, di mana isi bahan ajar harus diulas secara singkat, tapi juga harus bisa dimengerti oleh setiap siswa ya. 2.3 Proses pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik mulai dari tahap merancang, membuat dan mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. 2.4 Model-model pengembangan. Ada beberapa model penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu media, model atau bahan ajar, yaitu yang pertama ada model ADDIE atau Analysis, Design, Develop, Implement, and Evaluate. 2. Model Tyagarajan atau 4G, yaitu Define, Design, Develop, and Disseminate. 3. Model ASSURE atau Analyze, Learners, State Objective, Select, Instructional, Methods, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, Evaluate and Receive. 4. Model Hanafin and Perk. 5. Model PSSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. 6. Model Dig and Carry. 7. Model Camp, dan masih banyak yang lainnya. 2.5 Model Tyagarajan atau 4D Models atau model 4 dimensi. Dalam bukunya Instructional Development of Training Teachers of Exceptional Children, Tyagarajan dan kawan-kawan menguraikan bahwa ada 4 tahap yang harus dilaksanakan dalam pengembangan perangkat model 4D atau 4 dimensi. Pelaksanaan tahapan dilakukan dan secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam setiap tahap dilakukan beberapa fase. 4 tahap yang dimaksud Tyagarajan DKK yaitu Design, Develop, dan Disseminate. Berikut kita uraikan secara singkat dari tahap-tahapan yang tadi sudah disebutkan. A. Define atau pendefinisian. 1. Front-end analysis atau analisis awal-akhir. Analisis tentang masalah dasar yang dihadapi guru untuk mengetahui tingkat kinerja guru. 2. Learner analysis
atau analisis siswa. Itu untuk mengidentifikasi karakter dari siswa yang akan dihadapi. 3. Tes analisis atau analisis tugas. Untuk mengidentifikasi keterampilan utama yang dibutuhkan dan menguraikan ke dalam keterampilan-keterampilan yang lebih khusus. 4. Konsep analisis atau analisis konsep. Untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang harus diajarkan. 5. Specifying instructional objectives atau menetapkan tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengkonversi hasil analisis tugas dan analisis konsep menjadi tujuan berupa perilaku yang diharapkan. B. Desain atau perancangan. 1. Construction Criterion Reference Test atau menyusun kriteria referensi tes, yaitu untuk menghubungkan tahap define dan tahap design. 2. Media selection atau pemilihan media, yaitu media yang sesuai untuk menyajikan isi dari pembelajaran. 3. Format selection atau pemilihan format, terkait dengan pemilihan media yang sebelumnya. 4. Initial design atau desain awal, untuk mempresentasikan esensi instruksional melalui media yang sesuai dan dengan urutan yang cocok juga. C. Develop atau pengembangan, tujuannya memodifikasi materi pembelajaran pada draft awal. Ada 2 langkah dalam tahap ini. Yang pertama, expert appraisal atau penilaian ahli. 2. Development testing atau uji pengembangan. D. Disseminate atau penyebaran. Draft final dari materi pembelajaran diperoleh jika fase uji pengembangan menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberi komentar yang positif. (2.6) Model AGGIE. 1. Ada tahap analisis atau analisis. Untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dan syarat yang diperlukan dalam mengembangkan media bahan ajar, model, atau metode yang sudah digunakan. 2. Tahap desain atau desain. Bahan ajar media model strategi guna memecahkan masalah yang ditemukan pada tahap analisis. 3. Ada tahap implementasi atau implementation, untuk mengimplementasi atau uji coba produk yang dihasilkan pada tahap pengembangan. 4. Tahap development, proses pengembangan produk baru yang dilakukan berdasarkan hasil tahap desain. 5. Tahap evaluasi atau evaluation. Evaluasi bertujuan untuk mengukur kompetensi siswa, akhir siswa. Hasil evaluasi ini nantinya berguna untuk memberikan feedback kepada pihak mengembang bahan ajar, metode, atau model. 2.7 Kualitas bahan ajar. Indikator untuk menentukan kualitas perangkat pembelajaran yaitu validitas dan efektivitas sebagai berikut. 1. Validitas. Hacker menyatakan validitas mengacu pada desain dari perangkat yang didasarkan pada keadaan terbaru dari teknologi, seni, atau ilmu, atau validitas isi, dan berbagai variasi komponen dari perangkat secara konsisten, berkaitan satu sama lain, atau validitas konstruk. 2. Kepraktisan. Pada penelitian ini, perangkat pembelajaran
dikatakan praktis apabila dapat digunakan dengan mudah. Perangkat yang dikembangkan dikatakan praktis apabila memenuhi indikator yang ditetapkan sebagai berikut. A. Penilaian ahli atau pakar dapat digunakan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. B. Respon siswa untuk kepraktisan. C. Fakta untuk menunjukkan bahwa perangkat yang digunakan dapat diterapkan dengan baik melalui proses uji coba. 3. Efektifan. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka indikator untuk menyatakan efektivitas perangkat pembelajaran adalah 1. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal. 2. Aktivitas aktif siswa berada pada kategori ideal yang ditetapkan. Dan 3. Respon siswa, misalnya setidaknya memenuhi 80% siswa yang memberikan respon positif terhadap perangkat pembelajaran. Baiklah, cukup sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya meminta maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.